Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Yang saya muliakan Bapak Pimpinan Sidang, hadirin wal hadirat sidang jalsah yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari panitia untuk menyampaikan sebuah ceramah dengan judul Kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam perspektif nubuatan-nubuatan yang bersifat peringatan dan kabar suka. Hadirin sidang jalsah yang mulia, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, untuk mendukung kebenaran pendakwaanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menzahirkan tanda-tanda hingga hari ini, itu tanggal 16 Juli 1906. Jika saya sebutkan tanda-tanda tersebut satu persatu, maka dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dapat mengatakan bahwa jumlahnya lebih dari 300.000 tanda. Jika tidak ada orang yang percaya pada sumpah saya ini, maka saya dapat menunjukkan bukti-buktinya. Banyak di antara tanda-tanda itu sesuai dengan janji Allah berkenaan dengan peristiwa perlindungan Allah Ta'ala terhadap diri saya dari berbagai kejahatan para musuh. Dan banyak pula di antara tanda-tanda itu berkenaan dengan keperluan-keperluan saya, di mana Allah Ta'ala telah memenuhinya sesuai dengan janjinya. Dan banyak pula di antara tanda itu sesuai dengan janji Allah berkenaan dengan ilham, inni muhinun man aroda ihanataka, yakni aku akan menghinakan orang-orang yang bermaksud menghinakan engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghinakan orang-orang yang berusaha menghinakan saya. Banyak pula di antara tanda-tanda itu yang berhubungan dengan sidang pengadilan. Sesuai dengan nubuatan Allah Ta'ala, saya diberi kemenangan melawan orang-orang yang telah mengajukan saya ke sidang pengadilan. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz bersabda, kita melihat di berbagai tempat, baik di Afrika maupun di tempat-tempat lainnya, sempurna janji Allah Ta'ala tentang ini, dan bagaimana Allah Ta'ala telah berlaku kepada mereka. Dan jika sampai sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menangkap mereka, maka sesuai dengan firman-Nya, wa umli lahum inna qaidi matin, yakni dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku sangat tangguh. Surah Al-A'raf ayat 84. Sesungguhnya mereka harus ingat dan waspada. Jika mereka tidak mau berhenti dari perbuatan buruk itu, maka insya Allah suatu ketika mereka pasti dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau alaihissalam bersabda, beberapa di antara tanda-tanda itu ada yang berkenaan dengan masa kebangkitan saya. Sebab semenjak dunia diciptakan tidak ada pendusta yang diberi tanggung waktu yang panjang. Dan banyak pula tanda-tanda yang berkenaan dengan terkabulnya doa bagi kawan-kawan baik saya. Demikian pula banyak di antara tanda-tanda itu berkenaan dengan terkabulnya doa buruk bagi musuh yang jahat. Banyak di antara tanda-tanda itu yang berhubungan dengan terkabulnya doa yang saya panjatkan untuk kesembuhan orang yang menderita sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Dan Allah Ta'ala telah memberitahu saya tentang kesembuhannya, bahkan sebelum orang yang didoakan itu mendapat kesembuhan.
dan banyak di antara tanda-tanda tersebut berkenaan dengan kebenaran pendakwaan saya, di mana orang-orang suci nan mulia lagi masyhur melihat mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memberikan kesaksian tentang kebenaran saya. Seperti Sajadah Nashin Sahibul Alam Sin yang mempunyai murid hampir 100.000 orang, dan juga Khawaja Ghulam Farid Sahib Charchan. Kemudian beberapa di antara tanda-tanda itu berkenaan dengan ribuan orang yang beat kepada saya, bahwa mereka diberitahu di dalam mimpi tentang kebenaran saya, bahwa saya berasal dari Allah Ta'ala. Dan kebanyakan yang lainnya baiat kepada saya setelah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia sudah hampir kiamat dan orang ini adalah khalifah terakhir sebagai Masih Maud, maka beatlah engkau kepadanya. Dan beberapa di antara tanda-tanda itu berkenaan dengan orang suci tertentu yang memberitahu nama saya bahkan sebelum saya terlahir ke dunia atau sebelum saya dewasa, dan mereka memberitahu tentang diri saya sebagai Masih Maud, seperti Ni'matullah Wali dan Mia Gulam Sab Jalampur Ludiana. Diambil dari Hakikatul Wahyi Ruhani Hazain volume 22 halaman 771. Sidang jalsah yang mulia. Dalam sebuah peristiwa, seorang sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam yang bernama Sahib Zada Sirajul Haq Sahib Nu'mani menerima sepucuk surat dari kakanda beliau yang merupakan seorang non-Ahmadi bernama Pir Sajadah Nashin. Ia berkata, saya bisa membuat manusia melihat kasyaf kubur. Apakah Mirza Ghulam Ahmad bisa membuat orang untuk melihat dan menyaksikan kasyaf kubur? Maksudnya mengetahui keadaan orang yang sudah mati di dalam kubur, atau mempertemukan dengan orang yang sudah mati. Mengenai hal ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kasyaf kubur adalah perkara yang sia-sia. Bagi orang yang biasa bercakap-cakap dengan Tuhan yang Maha Hidup dan menerima wahyu-wahyu nan segar, lantas disertai ribuan bukti bahkan ratusan bukti, lantas apa perlunya bercakap-cakap dengan orang yang sudah mati dan mencari-cari orang yang sudah mati? Adakah buktinya seseorang telah bercakap-cakap dengan orang sudah mati? Pendeknya, apa perlunya sekarang meninggalkan Tuhan yang Maha Hidup, kemudian mencari orang yang sudah mati? Terkait hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum masa pendakwaan diri, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ketika saya diberi kabar duka cita bahwa ayah saya akan wafat setelah matahari terbenam, maka sebagai manusia biasa saya merasa sangat sedih mendengar hal tersebut, karena sumber penghasilan saya sangat bergantung pada wujud ayah saya, di mana beliau biasa menerima dana pensiunan dari pemerintah dan terkadang menerima hadiah-hadiah yang cukup besar jumlahnya. Oleh sebab itu, sebuah perkiraan telah terlintas dalam benak saya bahwa kami keluarga akan menghadapi kesempitan dan kesulitan. Dan semua anggapan itu tiba-tiba datang dan tiba-tiba pula hilang lenyap dari benak saya laksana sebuah kilat. Barulah ketika dalam keadaan sedikit mengantuk diterima sebuah ilham, alisallahu bikafin abdah, tidakkah Allah cukup bagi hambanya? Surah Az-Zumar ayat 33. Berkat menerima ilham ilahi ini, maka hati saya begitu kuat dan tegar, laksana sebuah luka yang mengerikan, namun tiba-tiba dengan seketika sembuh. Sesungguhnya perkara ini telah berulang kali diterima dan dialami, dan wahyu ini mempunyai keistimewaan sendiri untuk menenteramkan kalbu. Dan akar keistimewaan ini adalah manusia harus mempunyai keyakinan terhadap wahyu ilahi. Alangkah disesalkan, sekalipun mereka para maulwi mendakwakan diri menerima ilham, namun mereka mengatakan bahwa ilham yang kami terima
hanyalah prasangka belaka. Mereka tidak yakin apakah wahyu ini datang dari syaitan atau datang dari Tuhan yang Maha Rahman. Ilham demikian lebih banyak bahayanya ketimbang faedahnya. Namun saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa saya beriman kepada ilham ini seperti saya beriman kepada Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab Tuhan lainnya. Dan sebagaimana saya yakin sepenuhnya bahwa Al-Qur'an Karim adalah kalam atau firman Allah taala, maka seperti itu juga kalam atau firman yang turun kepada saya adalah kalam dari Allah taala. Sebab saya melihat nur ilahi di dalamnya dan saya mendapatkan contoh-contoh kudrat Allah taala di dalamnya. Pendeknya, ketika saya menerima ilham ini, maka pada waktu itu pun saya mengerti bahwa Allah taala tidak akan meninggalkan saya. Maka saya tulis ilham ini, kemudian diberikan kepada seorang Hindu, penganut Hindu, bernama Mulawal Mal yang tinggal di Kadian. Dan saya ceritakan semua kisah ini kepadanya. Kemudian saya kirim ia ke Amritsar supaya melalui Hakim Maulwi Muhammad Sarif Kalanuri membuat sebuah cincin bertuliskan wahyu tersebut. Dan saya menyuruh kepada seorang penganut Hindu itu semata-mata demi tujuan agar dia menjadi saksi terhadap nubuatan agung tersebut. Dan Hakim Maulwi Muhammad Sarif Kalanuri pun menjadi saksi atas hal itu. Maka melalui Maulwi Muhammad Sarif, cincin yang dimaksud telah selesai dipersiapkan dengan biaya 5 rupis dan sampailah kepada saya, yang sampai sekarang masih ada di tangan saya. Ilham ini turun di waktu semua pembelanjaan sehari-hari bergantung kepada penghasilan ayah saya, dan seorang pun dari luar tidak ada yang kenal kepada saya. Saya seseorang yang tidak dikenal, tinggal di sebuah sudut kampung Kadian nan jauh dan betul-betul sunyi. Kemudian setelah itu, sesuai dengan nubuatan suci, Allah Subhanahu wa taala memalingkan perhatian dunia kepada saya, lalu menyediakan karunia duniawi melalui keberhasilan yang gilang gemilang dan terus-menerus. Sehingga saya tidak mempunyai kata-kata yang indah untuk menyatakan rasa syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat keadaan saya waktu itu, saya betul-betul tidak mempunyai harapan sekalipun untuk menerima 10 rupiah setiap bulan. Akan tetapi, Allah Ta'ala mengangkat hamba yang lemah dari debu dan juga menjatuhkan orang-orang yang takabur ke dalam debu. Dia telah mengayomi saya sedemikian rupa, sehingga saya berkata dengan penuh yakin bahwa sampai sekarang sudah diterima uang lebih dari 300.000 rupiah. Pendapatan ini harus dipikirkan penggunaannya, karena bertahun-tahun biaya langgar kana saja mencapai 1.500 rupiah per bulan. Maka harus diperhatikan bahwa nubuatan alisallahu bikafin abda telah sempurna dengan sangat cemerlang. Apakah ini pekerjaan seorang pendusta? Apakah ini sebuah penipuan syaitan? Sama sekali bukan. Melainkan ini adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya terletak segala kehormatan, kehinaan, kesengsaraan, juga kemakmuran. Jika tidak percaya terhadap perkataan saya, maka lihatlah dalam buku register kantor pos dalam 20 tahun terakhir berapa banyak jumlah uang yang telah diterima. Diambil dari Hakikatul Wahyi halaman 219-221. Hadirin sidang jalsah yang mulia, dalam menguraikan kemajuan jemaat sambil membacakan sebuah ilham beliau, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, terdapat sebuah nubuatan di dalam kitab Barahin Ahmadiyah, kazar'in akhraja syat'ah fa'azarahu fastaghalada fastawa ala suqih. Yani laksana tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi kokoh dan berdiri mantap pada batangnya. Ini adalah sebuah nubuatan yang sangat agung yang dicetuskan 25 tahun yang silam tentang perkembangan jemaat. Padahal pada waktu itu, jemaat kita sama sekali belum didirikan. Dan tidak pula ada orang yang menjalin hubungan dengan diri saya. Bahkan belum ada orang yang kenal dengan diri saya. Kemudian setelah itu dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat telah didirikan
yang anggotanya mencapai 300.000 orang lebih. Saya laksana sebutir biji yang kecil yang telah ditanam melalui tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tetap tersembunyi untuk beberapa waktu lamanya. Namun kemudian saya mulai menampakkan diri. Lalu banyak sekali orang yang mengadakan hubungan dengan saya. Maka nubuatan ini semata-mata telah sempurna melalui karunia Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengenai sebuah tanda, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, di dalam kitab Barahin Ahmadiyah terdapat sebuah nubuatan, ya'simukallah min 'indihi wa illam ya'simukan nas. Allah Ta'ala akan menyelamatkan engkau dari segala musibah, sekalipun manusia menghendaki engkau tidak selamat. Nubuatan ini untuk zaman dulu ketika saya masih tinggal sendiri dan belum dikenal. Tidak ada seorang pun yang menjalin hubungan dengan saya dan tidak ada pula permusuhan. Dalam nubuatan ini Allah Ta'ala berjanji akan menyelamatkan saya dari tangan manusia. Jangankan permusuhan, sedangkan seorang pun belum ada yang kenal dengan saya. Bagaimana saya akan diselamatkan dari musuh? Namun setelah saya mendakwakan diri sebagai Al-Masih Al-Maud, maka kemarahan para maulwi bersama teman-temannya berkobar laksana kobaran api. Pada masa itu, seorang pendeta bernama Dr. Martin Clark telah mengadukan saya ke pengadilan dengan tuduhan pembunuhan. Di dalam sidang pengadilan itu saya sudah berpengalaman bahwa para maulwi di seluruh Punjab merasa haus akan darah saya, dan mereka menganggap bahwa saya lebih buruk daripada orang Kristen. Pendeta ini adalah seorang Kristen yang menjadi musuh Rasulullah SAW karena senantiasa mencaci dan memaki beliau SAW. Namun karena para maulwi menentang saya, mereka lantas hadir di pengadilan dan menjadi pendukung pendeta tersebut dan memberikan kesaksian atas namanya. Dan kebanyakan para maulwi tersebut memanjatkan doa agar pendeta itu mendapatkan kemenangan di dalam persidangan. Saya mendengar suara dalam masjid bahwa mereka para maulwi berdoa sambil menangis, "Ya Allah, tolonglah pendeta ini dan berilah kemenangan kepadanya." Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan tidak mendengarkan doa seorang pun dari mereka. Tidak pula orang yang memberi kesaksian untuk pendeta itu berhasil dalam kesaksiannya, dan tidak pula doa mereka terkabul. Itulah para maulwi, penolong agama. Itulah kaum yang biasa dihormati masyarakat. Mereka tidak berjuang keras sampai ke ujung kuku jari kaki mereka, agar saya dijatuhi hukuman mati di hadapan mereka. Dan mereka telah membantu seorang musuh Allah dan musuh Rasulullah SAW. Mereka telah berusaha keras membuat rencana untuk membantu musuh Allah dan Rasulnya. Maka secara alami timbul pikiran di dalam benak saya bahwa semua maulwi dan semua pengikut mereka telah menjadi musuh yang begitu haus akan darah saya. Lalu siapa yang telah menolong saya dari api yang berkobar-kobar itu? Padahal 8 bahkan 9 orang saksi membinasakan saya telah hadir dalam persidangan tersebut. Jawabannya, saya telah diselamatkan oleh Dia yang telah berjanji 25 tahun yang lalu bahwa kaum engkau tidak akan menyelamatkan engkau, namun justru mereka berusaha agar engkau binasa. Akan tetapi aku yang akan menyelamatkan engkau, sebagaimana Dia telah memberitahu sebelumnya. Dan 25 tahun sebelumnya telah tertulis dalam kitab Barahin Ahmadiyah. Ini janjinya. Fabarra'ahu mimma qalu wa indallahi wajiha. Yakni Allah telah menyelamatkannya dari tuduhan mereka, dan dia mempunyai kedudukan tinggi bersama Tuhan. Diambil dari Hakikatul Wahyi jilid 22. Hadirin sidang jalsah yang mulia, selanjutnya Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, pada suatu hari seorang Hindu datang kepada saya di Kadian. Namanya saya tidak ingat lagi. Dia berkata, saya ingin mengadakan konferensi agama-agama. Oleh karena itu, Tuan tulislah sebuah naskah tentang keindahan dan keistimewaan agama Tuan untuk dibacakan dalam konferensi tersebut.
Saya menyatakan keberatan akan hal itu. Namun dia dengan mendesak dan berkata, Tuan harus menulis sebuah naskah. Namun karena saya sendiri tahu bahwa saya tidak dapat menulis apapun, bahkan saya tidak mempunyai kekuatan apapun untuk hal itu. Karena saya tidak bisa bercakap-cakap tanpa dukungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit pun saya tidak bisa melihat. Itulah sebabnya saya berdoa kepada Allah yang Maha Agung agar Dia mewahyukan sebuah naskah kepada saya yang akan unggul di atas semua pidato-pidato yang akan disampaikan dalam konferensi agama-agama tersebut. Setelah berdoa, saya merasa suatu kekuatan telah ditiupkan ke dalam diri saya. Saya merasa ada sebuah kekuatan gerak samawi yang hadir di dalam diri saya. Dan teman saya yang hadir pada waktu itu pun mengetahuinya, bahwa saya tidak menulis persiapan konsep apapun untuk pidato tersebut. Apa yang saya tulis adalah spontan, tanpa persiapan apapun sebelumnya. Dan saya menulis naskah tersebut demikian cepatnya, sehingga menyusahkan orang yang menyalinnya. Ketika saya selesai menulis naskah itu, maka diterima wahyu dari Allah Ta'ala, yakni mazbun balaraha. Jadi naskah ini akan unggul di atas semuanya. Ringkasnya, ketika naskah itu dibacakan di dalam acara konferensi, semua hadirin sangat terpesona dan tergiur oleh keindahannya, sehingga terdengar sambutan gegap gempita dari setiap sudut ruang konferensi. Sehingga orang Hindu yang memimpin konferensi tersebut tanpa disadari keluar ucapan dari mulutnya, "The paper transcend all others." Yakni naskah ini unggul di atas semua naskah lainnya. Surat kabar harian berbahasa Inggris yang diterbitkan dari Lahore, The Civil and Military Gazette, juga meliputnya sebagai saksi sambil mengatakan the paper transcend all others. Kira-kira 20 buah surat kabar berbahasa Urdu pun memberi kesaksian yang sama. Di dalam konferensi itu, selain orang-orang yang antipati dan berprasangka buruk pun semua menyatakan naskah ini telah unggul di atas semua naskah. Dan sampai sekarang ada beratus ribu orang yang memberi kesaksian sama seperti itu. Pendeknya, dengan kesaksian setiap golongan dan kesaksian surat kabar bahasa Inggris, maka nubuatan yang saya terima telah sempurna, bahwa mazmun bala raha, yakni naskah unggul di atas semuanya. Pertandingan ini laksana sebuah pertandingan Nabi Musa alaihissalam dengan para pakar ahli sihir. Sebab di dalam konferensi itu, semua agama telah memperdengarkan pidato mereka masing-masing. Di antara beberapa orang Kristen, beberapa orang Sanatan Dharma dan Arya Samaj, beberapa dari Brahmus, Sikh, dan beberapa orang Muslim. Semua telah memainkan tongkat mereka ke dalam sistem khayalan ular mereka. Akan tetapi, ketika Allah Ta'ala melalui tangan saya melepaskan tali kebenaran Islam melawan mereka dalam bentuk pidato yang suci bersih dan telah dilepas melawan mereka, maka ia berubah laksana seekor ular naga yang menelan semua ular-ular mereka. Dan sampai sekarang, bangsa-bangsa di dunia terus memuji keindahan naskah pidato saya yang keluar dari mulut saya. Alhamdulillahi ala dzalik. Hadirin sidang jalsah yang mulia, Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk kesekian jumlah tanda kebenarannya, Allah Ta'ala telah menzahirkan lebih dari 300.000 tanda samawi. Di langit telah terjadi gerhana bulan dan matahari pada bulan Ramadan. Sekarang manusia yang tidak percaya kepada firman Allah dan Rasul-Nya dan mendustakan Al-Quranul Karim dan dengan sengaja menolak tanda-tanda Allah yang mulia, bahkan sekalipun telah zahir ratusan tanda, namun mereka tetap menuduh bahwa saya adalah pendusta, maka bagaimana ia dapat menjadi seorang mukmin? Sekalipun banyak orang telah menentang dan mengemukakan dalil-dalil bantahan tentang gerhana bulan ini, akan tetapi keistimewaannya adalah jauh sebelumnya beliau telah mengumumkan akan terjadi gerhana ini. Dalam menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda,
Hadis ini mengandung kabar gaib yang telah zahir setelah 1300 tahun. Ringkasnya adalah di zaman Imam Mahdi yang dijanjikan akan terjadi gerhana bulan pada malam ke-13 di bulan Ramadan, dan di dalam bulan tersebut pula akan terjadi gerhana matahari pada hari yang ke-28. Dan peristiwa seperti ini tidak akan terjadi di zaman siapapun yang mendakwakan diri sebagai utusan Tuhan, kecuali di zaman Imam Mahdi yang dijanjikan. Dan jelaslah bahwa memberitahu perkara gaib secara zahir bukanlah pekerjaan manusia biasa, melainkan adalah pekerjaan seorang Nabi Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala yudhiru ala ghaibih ahadan illa man irtada mir rasulin." Bahwa Allah tidak menzahirkan rahasia gaib kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang Dia ridhoi. Maka semenjak nubuatan ini dari segi makna telah terpenuhi dengan sempurna, kemudian mereka berkata bahwa hadis ini dhaif atau lemah, atau ini hanyalah perkataan Imam Muhammad Baqir. Maka sesungguhnya mereka itu sekali-kali tidak menghendaki nubuatan apapun dari Nabi Muhammad SAW atau nubuatan Al-Quran menjadi sempurna. Tanda kebenaran ini adalah tanda sempurnanya nubuatan Rasulullah SAW. Dunia sudah hampir berakhir, namun menurut mereka di zaman akhir ini tidak ada sebuah nubuatan yang telah sempurna. Hadis mana lagi yang lebih sahih daripada hadis ini? Sebab hadis ini tidak pernah dikritik oleh para muhaditsin. Bahkan kesahihannya telah ditunjukkan oleh sempurnanya peristiwa hadis itu sendiri, bahwa kesahihannya mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jika mereka tidak mau menerima kebenaran tanda dari Allah Ta'ala, lain perkara. Padahal ini adalah sebuah tanda yang sangat agung. Beribu-ribu ulama dan para muhaditsin sebelum saya sangat menunggu-nunggu waktu kejadiannya. Dan mereka naik ke atas mimbar, kemudian mengingatkan orang-orang tentang hal tersebut. Yang paling akhir dari antara mereka adalah Maulwi Muhammad Lukoki, yang telah menulis sebuah syair di dalam kitabnya bernama Ahwalul Akhirat, di mana dijelaskan tentang gerhana bagi Mahdi Maud di dalam bahasa Punjabi, yaitu terwin chan soterwin suraj grehen ho siho sale andar mahe ramzan lekea ik riwayat wale. Bahwa sudah tertulis di dalam hadis bahwa gerhana bulan dan gerhana matahari akan terjadi di abad ke-13 di dalam bulan Ramadan. Kemudian seorang lainnya yang menulis syair dalam bahasa Parsi yang sangat terkenal semenjak berabad-abad, bahwa apabila terjadi gerhana bulan dan matahari di dalam satu bulan di abad ke-14 dan tahun 1300 Hijriah, maka ia akan menjadi tanda turunnya Al-Mahdi dan Dajjal. Syair ini telah memberitahukan waktu yang tepat bagi terjadinya gerhana bulan dan matahari. Diambil dari Hakikatul Wahyi halaman 204. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullah ta'ala binasril aziz bersabda, ringkasnya, saya telah mengemukakan beberapa tanda-tanda yang menurut sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam ratusan ribu banyaknya. Semuanya adalah tanda kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan tanda-tanda itu terus berlangsung sampai sekarang. Dan karunia Allah Ta'ala, jutaan orang baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah setelah menyaksikan tanda-tanda itu. Memang di beberapa tempat para Ahmadi menghadapi berbagai macam kesulitan. Namun akan tiba waktunya apabila semua kesulitan itu akan sirna. Dan dengan menyaksikannya akan meningkatkan iman dan ma'rifat kita kepada Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, para pemerhati harus sedikit merenungkan hal ini semata-mata karena Allah, bahwa Allah Ta'ala belum berhenti menunjukkan tandanya dan pertolongannya. Saya bersumpah demi Allah bahwa Allah tidak akan berhenti menunjukkan tanda selama kebenaran saya belum nampak seluruhnya kepada dunia. Maka wahai semua manusia, dengarlah suaraku dan takutlah kepada Allah, dan hindarilah perbuatan melampaui batas. Jika semua pekerjaan ini buatan manusia, maka pasti
Tuhan telah membinasakan saya. Dan semua usaha gerakan ini pasti akan hancur berantakan. Akan tetapi kalian telah menyaksikan bahwa pertolongan Allah Ta'ala selalu bersama saya. Dan betapa banyak tanda-tanda telah turun dan tidak terhitung banyaknya. Lihatlah betapa banyak musuh yang telah melakukan mubahalah dengan saya. Namun kemudian mereka sendiri yang telah binasa. Wahai hamba-hamba Allah, berpikirlah sejenak. Apakah Allah Ta'ala bersikap demikian terhadap pendakwa yang dusta? Demikianlah ceramah jalsa yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang khas kepada kita sebagai para pengikut Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk senantiasa menjadi pribadi yang soleh wal soleha, pengkhidmat agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyongsong kemenangan Islam di akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Wa akhiru wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.